Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Masih bersama saya Tommy Adiatma. Dan saya Bowo. Di episode kali ini kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi di sini nggak cuma kita berdua tentunya, karena kita ditemenin oleh Ki Atmo Wijoyo juga. Selamat malam. Selamat malam. Malam Ki Atmo. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Hebat Lovers perlu diingat juga nih, kalau cerita yang akan kami bawakan sudah berdasarkan riset dan juga melalui penglihatan Ki Atmo sebagai paranormal. Mau percaya atau tidak, itu terserah kalian semua. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin lagi nih, untuk kalian KBP Lovers, MOP Lovers semua, untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Penasaran nggak? Ini cuplikannya. Tolongin, ini bunda masuk. Gimana? Penegangan banget kan? Makanya jangan lupa untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World ya. Oke, Hebat Lovers, kali ini kita akan membahas tentang hantu tentara kepala buntung yang berada di Jalan Tongkeng, Bandung. Setiap kota selalu memiliki beragam kisah mistis. Salah satunya adalah kota Bandung, terkenal dengan sosok hantu kepala buntung yang berada di kawasan Jalan Tongkeng. Sosok ini merupakan seorang tentara Belanda yang tewas karena peperangan zaman dahulu. Tak hanya itu, sosok hantu kepala buntung ini biasa menampakkan diri dengan menunggangi seekor kuda hitam. Konon, jika bertemu dengan sosok ini, prajurit itu akan menghampiri dan meminta bantuan untuk mencari kepalanya yang hilang. Bagaimanakah kebenaran dari kisah ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ngobrol sama Ki Atmo Wijoyo. Nah, menurut Ki Atmo nih, kira-kira ada kisah apa sih di balik Jalan Tongkeng tersebut? Ya, Jalan Tongkeng Bandung ini dekat sama Stadion Siliwangi. Nah, kemudian banyak banget ya orang-orang, ini dari zaman dulu sudah, yang kemudian lewat di jalan situ, kemudian diganggu oleh sosok yang kita sebutkan tadi di depan. Ya. Sosok hantu yang mengendarai kuda, dan ciri khasnya dia itu tanpa kepala. Kemudian masih ada lagi di Jalan Tongkeng itu ada perempatan. Di perempatan itulah sering banget terjadi kecelakaan yang tak jarang pula merenggut korban jiwa. Menurut riset Ki Atmo, ada salah satu sosok hantu tentara berkepala buntung yang sering menampakkan diri menunggangi kuda hitam. Kemudian tentara ini akan turun dari kuda untuk mencari kepalanya. Apa sih kisah di balik sosok ini sampai dia tuh bisa kehilangan kepalanya? Oke, untuk kita ketahui bersama, banyak sekali ya sosok-sosok legenda tentara-tentara Belanda itu di Indonesia ini yang kemudian menampakkan diri. Tapi kenapa selalu ya kepalanya itu terpotong? Kepalanya selalu terpotong. Mungkin itu berhubungan dengan era perang zaman dahulu. Karena kalau orang kita, orang pribumi kita, biasanya mengeksekusi tentara-tentara Belanda dengan cara memotong. Oke, tapi kira-kira apa sih yang akan terjadi jika sewaktu-waktu kita ketemu oleh sosok tentara tersebut, Ki Atmo? Jadi itu merupakan sesuatu yang sangat apes sekali ya, namanya ketemu sama makhluk gaib. Mungkin kita bisa kaget sampai pingsan, atau mungkin yang lebih berbahaya lagi, kita bisa kaget hingga mengalami kecelakaan. Oh, jadi menghilangkan fokus kita gitu, Ki Atmo. Ya? Betul juga ya, Ki ya. Betul. Jika tentara ini menampakkan diri secara sengaja, apa tujuan sebenarnya, Ki? Tujuannya dia itu sebenarnya tidak selalu sengaja ya dia menampakkan diri. Karena dia hanya muncul di waktu-waktu tertentu atau dengan tata-tata cara tertentu. Tujuannya dia hanya satu kok. Dia masih penasaran dengan kepalanya itu karena memang dipisahkan dari badannya. Tapi kira-kira ada sosok apa lagi sih, Ki Atmo, di sepanjang jalan tersebut? Selain tentara berkepala buntung tadi. Kalau kita ke Jalan Tongkeng ya di Bandung itu banyak sekali rumah-rumah cagar budaya Belanda. Memang bangunannya dari era Belanda. Mungkin dari tahun 1700-1800-an ya. Kemudian bukan hanya sosok itu memang, tapi sosok yang menarik perhatian saya saat saya ke sana itu ada di dekat perempatan. Malah ada sosok tinggi besar seperti genderuwo, tapi tinggi banget memang. Sosok tersebut di mana posisi letaknya, di pas di lampu merah tersebut, di perempatan tersebut?
tidak jauh dari perempatan tersebut. Kalau yang banyak di perempatan tersebut adalah arwah-arwah penasaran dari korban kecelakaan yang terjadi di situ. Nah, Ki Atmo, menurut informasi nih, katanya kalau meniup fluid itu tentara itu akan datang. Apakah itu benar? Jadi mungkin ini berhubungan dengan memori masa lalunya. Kalau dia merupakan tentara memang, biasanya ada simbol-simbol tertentu atau tanda-tanda tertentu untuk mengumpulkan pasukan seperti itu. Salah satunya dengan peluit. Oke. Nah, mungkin waktu peluit dibunyikan, dia merasa dipanggil. Tapi namanya jalan raya kan biasanya kita ada adab nih, Ki Atmo. Nah, kira-kira ada adab khusus nggak sih agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus di jalanan? Kalau misalkan aku pribadi sih selalu klakson 3 kali ya kalau lewat terowongan betul, ada juga gitu. tuh yang Nah, 3 kali. kira-kira ada hal lain nggak sih, Ki Atmo? Memang ada beberapa cara ya untuk menghindari kita tidak diganggu di jalan. Seperti contohnya tadi membunyikan klakson 3 kali. Ya. Iya. Kemudian kalau untuk orang muslim biasanya baca surat-surat pelindungan. Ada itu banyak sekali. Kemudian jika kita paling simpel saja ketika kita memasuki daerah, melintasi sungai dan masuki daerah-daerah yang serem seperti itu, kita cukup dengan berbicara dengan batin kita sendiri. Kita batin supaya kita permisi lewat sini, izin lewat sini seperti itu. Nyuwun sewu gitu ya. Ya, mereka akan langsung mengerti kok seperti itu. Ki Atmo, kira-kira nih sosok kepala buntung itu ada kemungkinan nggak dia menyebabkan kecelakaan? Sepertinya untuk yang penyebab kecelakaannya ya, malah bukan sosok kepala buntung ini. Oh gitu. Jadi sosok apa, Ki? Ada sosok yang di perempatan tadi yang saya sebutkan, sosok tinggi besar itu. Itulah yang biasanya memakan korban di situ. Kira-kira Ki, gangguan-gangguan apa aja sih yang dilakukan sosok-sosok di sana? Tentunya selain dia mengganggu fokus kendaraan gitu. Jadi banyak banget ya gangguan-gangguan yang mungkin ya. Ini orang jualan zaman dahulu. Orang jualan sampai nggak berani lewat situ malam hari. Karena banyak sekali memang istilahnya ditongolin ya. Ya, Tahu-tahu ditongolin. tahu-tahu ketemu sosok itu. Ya. Bahkan sempat ada orang yang berjualan di situ. Dibeli memang, tapi dibeli kemudian uangnya berubah menjadi daun. Oh iya, pernah denger sih itu, Ki Atmo. Nah, Ki Atmo, kalau misalkan uangnya itu berubah jadi daun, katanya kalau disimpan itu dagangan jadi laris. Apakah benar kayak Ki Atmo? Ya, memang ada mitos Ya, seperti bener kan? itu. Iya, kan? Betul sekali. Itu sangat menguntungkan ya bagi pedagang. Nah, Ki Atmo, kira-kira Ki Atmo bisa mediasi nggak dengan sosok yang ada di Jalan Tongkeng? Oke, kita bakalan coba tapi ke Bowo. Ki Bowo harus coba mediasi. Mari kita coba. Nah, Emopi Lover semua, saat ini Ki Atmo akan melakukan mediasi dengan salah satu sosok yang ada di Jalan Tongkeng tersebut. Mediasinya menggunakan mediator Bowo. Ya. Silakan. Ini saya memakai kain kerep buat di... kalau ada bau-baunya yang mistis, tolong ditahan dulu ya. Iya. Aman kan, Ki? Semoga ya. Semoga aman. Permisi ya. Aman, tenang. Doa, Wo. Istighfar, Wo. Lu bisa, Mang? Bentar ya. Yang lainnya tolong jangan hilang fokus karena tempat ini agak-agak ya. Oke. Oke, kita mulai. Kain putihnya mulai bergetar ya. Tuh. Ini adalah salah satu sosok yang berada di Jalan Tongkeng tersebut. Oke, mungkin bisa kita sambil tanya-tanya ya. Tolong Ki Tommy sambil tanya-tanya, aku sambil coba mengkontrol biar nggak liar. Apakah kamu sosok hantu tentara tersebut? Kamu tentara Belanda? Oh. Jangan bohong, kamu tentara Belanda? Pangkat tentara Belanda punya pangkat. Kamu pangkatmu apa? Masose. Apa itu, Ki? Marsose itu ini ya, prajurit memang ada itu. Memang ada itu. Memang ada. Bener, kepalamu hilang di situ. Iya. Kenapa kok bisa sampai kepalamu hilang di situ? Dipenggal Dipenggal oleh orang. Sampai sekarang belum ada. Saya temukan. orang pribumi. Hah? Orang pribumi? Kenapa kamu masih tinggal di sana?
Saya menjaga wilayah sana. Oh, menjaga wilayah sana. Ini ada namanya nggak? Kamu punya nama apa nggak? Lukas Van Buren. Lukas Van Buren. Lukas Van Buren. Lukas Van Buren. Oke. Wah ini Ini aman nggak, Ki? mulai ini kita kasihan sama Bowo. Bentar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ki Atmo, hasil dari mediasi tadi itu gimana sih? Ya, ternyata memang sosok Belanda ya yang masuk ke Bowo. Gimana? Udah enak badannya? Saya nggak keliangan dikit. Masih kelingan ya? Tadi apa yang dirasain, Bu? Nggak tahu nih, pas kontrol lagi dia. Terus Ya seperti itu. Nah, itu memang ini gunanya kalau di Bali namanya kain kerep. Kain kerep. Yang warna putih hitam itu? Ya, itu poleng. Yang Oh, ini kain beda kerep. Biar bisa dipakai untuk menenangkan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi sebelumnya MOP Lover semua, aku mau ngingetin lagi nih untuk kalian semua untuk tidak meniru apapun adegan yang ada di episode malam hari ini. Hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu ya Ki Atmo. Betul. Ini harus dalam pengawasan dan ada ilmunya. Salah-salah kalian nanti malah cilaka kan repot. Ya. Oke. Nah, saya teruskan dulu ya sedikit ya. Itu tadi sosok yang kita panggil masuk ke Bowo tadi. Ki Bowo merasakan seperti itu. Kita mencoba berbincang. Sosoknya memang ada namanya tadi Lukas ya, Lukas Van Buren. Kemudian menurut saya itu cara orang-orang pribumi kalau sedang mengeksekusi orang-orang Belanda memang. Jadi mengeksekusinya dengan cara dipenggal gitu. Dipenggal. Dan tadi sempat di-mention juga tentara tersebut memiliki pangkat ya Ki Atmo. Iya. Marsose tadi katanya. Marsose, Katanya tadi. Jadi yang masuk tadi katanya Marsose. Marsose itu kayak kesatuan ataupun prajurit, sebutannya prajurit di Belanda seperti itu. Nah, kemudian kepalanya kemana? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Kepalanya kemana? Jadi ada tradisi bahwa kepala orang yang dipenggal, orang-orang Belanda yang dipenggal itu akan dihadiahkan kepada siapa? Kepada kepala pejuang, terus kepada raja dan kepada orang-orang yang dianggap sesepuh dan dinilai seperti itu kira-kira. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini Ki Atmo, mungkin ada hal-hal lain nggak yang ingin disampaikan oleh makhluk tersebut? Yang mau disampaikan oleh makhluk tersebut, saya rasa dia masih penasaran aja, masih penasaran di mana kepalanya tersebut. Karena menurut saya sendiri ya, kepalanya itu dibawa ke arah timur. dan dia sampai sekarang masih mencari kah? Masih menunggu di mana kepalanya dia diberikan. Tapi apabila kepalanya mungkin bisa kembali ke Lukas tadi, berarti dia bisa hilang dan nggak penasaran lagi mungkin gitu. Mungkin. Tapi berhubung itu sudah ratusan tahun, ratusan tahun itu susah sekali lah kira-kira. Nah, MOP Lovers, itu tadi cerita mengenai sosok di balik Jalan Tongkeng. Kejadian ini bisa kalian percaya ataupun tidak. Intinya untuk MOP Lovers semua selalu berjaga-jaga dan utamakan adab dimanapun kalian berada. Terima kasih MOP Lovers sudah menyaksikan Sisi Dunia episode malam hari ini, dan terima kasih juga buat Ki Atmo Wijoyo. Terima kasih. Ki Atmo. Terima kasih. Nah, aku juga mau ngingetin nih untuk MOP Lovers semua, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan juga di App Store bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di Sisi Dunia berikutnya. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.